beliau tahu bahwa Israel itu sangat ingin punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Israel diakui sebagai sebuah negara oleh Indonesia, maka itu digunakan bargaining chip itu oleh Presiden Prabowo untuk mengatakan saya akan akui kamu, tapi akui dulu Palestina. Ya itu nggak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Prof Hikmah, setelah 10 tahun Presiden Indonesia nih nggak hadir ya secara langsung di PBB, terakhir ini kan SBY yang hadir di PBB. Pidato Prabowo kan jadi sorotan banget soal seruannya untuk Israel Palestina. Sebenarnya kalau dari Prof sendiri bagaimana melihatnya, Prof? Wah, menggelegar, ya, Wah. menggelegar pokoknya. Wah, Menyala ya, Prof ya? ya. Apalagi disandingkan dengan Presiden Trump. Wah, habis itu Trump. Ya, sok-sokan. Itulah kalau misalnya negara besar, dia ngomong ngelantur kanan kiri sampai lebih dari 15 menit yang dialokasikan. Mungkin 45 menit. Ya. Jadi kalau negara besar itu suka-suka. Sementara kita di negara berkembang, kita patuh pada aturan, patuh pada hukum internasional. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya, yang siapa Mas Joyo itu yang beliau kutip itu Tukus Kidi atau siapa itu yang mengatakan bahwa yang kuat ya terus pokoknya dia akan mempertahankan kekuatannya, sementara yang lemah ya they have to suffer. Ya, hal yang seperti ini kan benar ya, dan diperlihatkan, dipertontonkan. Jadi saya tadinya agak khawatir setelah Trump, Bapak Presiden, waktu mau muncul, wah ini khawatir nih saya, seperti apa nih ya. Ternyata di luar dugaan saya, mantap, saya bilang mantap. Karena gini, kalau misalnya dikontraskan, maka pertanyaannya misalnya, apakah PBB itu perlu atau tidak? Apakah climate change benar atau tidak, begitu kan? Nah, bagaimana penyelesaian terhadap Palestina itu kalau dikontraskan, maka Trump akan mengatakan PBB itu tidak berfungsi, tidak ada artinya. Sementara Pak Prabowo mengatakan, "Weh, itu ada perannya." Beliau menyampaikan contoh-contohnya, termasuk contoh kita di Indonesia. Bagaimana kita mendapatkan pengakuan legitimasi, legalitas dari PBB sebagai sebuah negara. Kan dia bilang kayak begitu. Sementara kalau misalnya soal perubahan climate change gitu ya, perubahan iklim dan lingkungan, bohong itu katanya, hoax katanya kan. Tapi Presiden Prabowo bilang apa? Oh enggak, itu benar itu. Setiap tahun kita 5 cm turun. Makanya kita mau buat giant sea wall gitu ya. Jadi beda kalau misalnya apa itu Paris Agreement dan lain sebagainya menurut Trump. Ini kan kontras. Lalu cerita tentang Palestina. Trump dengan ya biasa, dia glorifikasi. Dia bilang saya sudah menyelesaikan 7 perang, begini. Tunggu dulu, termasuk Thailand sama Phnom Penh itu saya menyelesaikan. Ngeklaim sih bisa aja, beneran nggak? Gitu kan? Karena di Kamboja dengan Thailand itu Perdana Menteri Anwar Ibrahim ikut turun di sana. Bahkan Bapak Presiden juga kalau misalnya diperlukan saya siap untuk turun ke sana. Nah, itu kan glorifikasi yang menurut saya ya biasa, orang narsistik itu seperti itu. Dan kemudian Presiden Prabowo mengatakan bahwa Palestina itu harus dimerdekakan, tapi beliau caranya juga lain. Walaupun sama presiden sebelumnya, two state solution, tapi caranya berbeda dengan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Karena beliau mengatakan, saya akan akui Israel kamu sebagai sebuah negara. Asalkan kamu akui dulu Palestina. Nah, ini kan dibalik cara berpikirnya. Ya, karena beliau tahu bahwa Israel itu sangat ingin punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Israel diakui sebagai sebuah negara oleh Indonesia, maka itu digunakan bargaining chip itu oleh Presiden Prabowo untuk mengatakan saya akan akui kamu, tapi akui dulu Palestina. Ya itu nggak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Lalu yang kedua, Presiden Prabowo tahu benar masalah Palestina dengan Israel ini. Israel itu kenapa melakukan serangan-serangan ke Gaza? Itu karena dia sangat takut dengan yang namanya Hamas. Dan Hamas itu tidak hanya yang pejuang sekarang, tapi anak-anak kecil itu kan suatu hari jadi Hamas juga bisa dibunuh. Lalu kemudian perempuan-perempuan itu kan bisa melahirkan anak yang suatu hari nanti jadi pejuang Hamas, dibunuh. Jadi Presiden Prabowo udah bilang 70 ribuan, puluhan ribu katanya yang harus mati. Nah, dari Israel dia merasa bahwa itu harus dia lakukan untuk benar-benar menjamin keamanan dia.
Nah, maka Presiden Prabowo mengatakan, kalau kamu sudah mengakui Palestina, ada two-state solution, maka soal keamanan kami yang menjamin. Kami itu bukan Indonesia, tapi kami ini adalah masyarakat internasional yang menjamin itu. Dan beliau mengatakan, kalau nanti ada dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan perdamaian, maka saya 20.000 anak-anak saya, laki dan perempuan, akan saya kontribusikan. Kalau perlu lebih dari 20.000. Coba. Ya kan? Ini bukan cuma omong-omong. Ini benar-benar kita mau memperlihatkan bahwa ini loh Indonesia. Nah, yang bagus itu adalah karena disejajarkan setelah Trump, kemudian Prabowo. Pada waktu saya lihat ya, Trump berpidato, banyak orang yang waduh gelisah, tapi mencoba untuk tenang gitu ya. Marah sama Trump. Misalnya dia menyebut negara Jerman yang boleh memasukkan illegal immigrant. Udah itu kamera dari UN-nya itu langsung Jerman mukanya gitu kan. Nanti ngomonginlah soal El Salvador karena banyak orang-orang El Salvador yang ilegal di Amerika, pelaku kriminal dipulangkan lalu dipenjarakan, dimunculin gitu El Salvador. Termasuk Presiden Brasil, Presiden Lula saya lihat udah mau marah-marah aja kan gitu, udah mau berdiri gitu, tapi ditenangkan sama staf-stafnya. Nah, jadi ketika Trump ngomong kayak begitu, banyak negara yang tersinggung dan marah, tiba-tiba Pak Prabowo dengan pidato itu langsung ditepuk tanganin. Mantap, saya bilang, keren. Wah, mohon maaf ini agak teriak-teriak. Nggak apa-apa bro, nggak apa-apa bro. Ya, Prof Hikmat, tapi jadi seperti itulah. Oh iya, iya. Dapat tepukan 8 kali sampai kemudian selesai disalamin oleh banyak negara. Itu namanya pahlawan gitu. Oke, baik, Prof Hikmah. Ini kalau dari menyambung dari pernyataan Prof Hikmah yang tadi Prof sampaikan ya, Prof. Ini kan ada berarti kan ketidakselarasan ya antara pidato Pak Prabowo dan juga Trump nih, di mana saling berlawanan nih Pak kalau kita lihat ya pidatonya ya. Kalau mahasiswa saya itu namanya lomba debat. Oh, ya, lomba debat ya, ya. Ya, Kompas TV juga satu meja debat pro dan kontra. Dan biasa, biarkan kemudian penonton yang menentukan siapa di antara mereka yang lebih bagus. Dan kita tahu negara-negara lain menyalami Presiden Prabowo. Bahkan Trump sendiri mengakui, bagus ya punya kamu itu. Nah, itu dong. Buat kita bangga sebagai bangsa, kan gitu. Oke, baik, Prof Hikmat. Tapi kalau kita lihat dengan saling berlawan ini, Prof, seperti debat gitu ya tadi Prof bilang ya. Ini berarti apakah akan ada timbul resiko-resiko kerenggangan hubungan, Prof, antara Amerika Serikat dan Indonesia nantinya, Prof? Silakan, Prof. Tapi sebelum Prof Hikmat menjawab sebentar, Prof, untuk Mas Joyo, Mas Joyo juga boleh memberikan pertanyaan. Silakan ya, Mas Joyo, jika mungkin Mas Joyo ingin menanyakan sesuatu terkait pidato Bapak Presiden kita di PBB kemarin ya. Silakan, Prof Hikmat, boleh dijawab. Ya kalau resiko ya bukannya nggak mungkin ada resiko, tapi kan ya kita bicara apa adanya. Emang Presiden Trump ngomong kayak gitu nggak ada resikonya, nunjuk-nunjuk hidung dan lain sebagainya, ada resikonya juga, ya kan? Tapi kalau kita resiko itu didukung, Mbak, justru kita tidak perlu ya resiko sama Amerika Serikat ya mungkin, ya tapi buktinya Trump memberikan selamat kepada Presiden Prabowo, nggak ada masalah. Kalau mereka yang dewasa tahu demokrasi, tentu nggak perlu dipermasalahkan. Introspeksi, benar atau enggak? Memang enggak saya melakukan hal yang tidak benar ini, kan begitu. Jadi menurut saya enggak ada masalah. Apalagi sebenarnya ini kan nggak di arrange, bukan apa namanya masing-masing negara. Tolong ya, yang setuju dengan PBB di sebelah sini, yang tidak setuju dengan PBB sebelah sana. Nanti ngomongnya begini, kan nggak dibuat kayak begitu. Kalau itu di lomba sih ya, gitu kan. Tapi ini kan natural semua. Ternyata omongan dari Trump itu malah muter-muter. Alasan teleprompter yang nggak berjalan, akhirnya dia ngelantur ke sana kemari karena nggak ada teleprompter. Lalu mempermasalahkan First Lady-nya yang hampir jatuh. Lalu kemudian bilang, wah ini gara-gara UN itu dulu nggak kasih saya kontraknya, sekarang nih jadi seperti ini, terlalu mahal dan lain sebagainya. Ngapain ngomong di forum sebesar ini, bicara soal negara malah mengkritik kayak begituan, kan nggak benar. Ya seolah-olah dia itu butuh pekerjaan pada waktu itu. Nah tapi kalau Presiden Prabowo tidak fokus dan kemudian bicara dengan tenang, walaupun ada intonasi-intonasi, bahkan intonasi itu beliau tuh kan suka mengetuk-ngetuk jarinya gitu ya. Tapi karena sensitivitas dari mic-nya itu kelihatannya seperti gebrak-gebrak. Tapi itu juga orang hebat gitu. Orang bilang nih berani nih Indonesia.
kayak gebrak-gebrak meja, padahal sih cuma ketuk-ketuk aja karena sensitif itu, ya kan? Tapi di situ ketukan-ketukan itu menunjukkan bahwa saya mau menekankan nih penekanan ini. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau ada resiko nggak apa-apa, hadapi. Oke, kalau ada yang menghalangi, hadapi gitu ya, Prof. Oh, iya, iya. Oke. Ini kan kita sama-sama ya, kita nih Indonesia, kita bicara soal, kalau saya lihat benang merah dari pidato dari Bapak Presiden itu ada 3. Pertama, soal pentingnya peran dari Perserikatan Bangsa. Yang kedua, tantangan dunia yang dihadapi, yaitu perang. Dan beliau yang ketiga mau menyelesaikan, yaitu tantangan dunia, bicara memang Palestina. Bahkan di awal pidato beliau untuk bicara soal Palestina, beliau mengatakan bahwa kami ini bangsa Indonesia, kami terjajah. Kami udah lama terjajah. Kami tahu perasaannya karena kebodohan kami. Kami itu dijajah. Bahkan kami ini disamakan dengan anjing. Ya kan, beliau bilang bahwa anjing itu nggak boleh masuk ke kolam renang. Kami nggak boleh masuk, berarti kami sama dong sama anjing. Kan gitu. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sekarang ini historical moment, ya, you need to side with the history untuk mengatakan apa? Palestina harus merdeka. Tapi kalau Trump bilang apa? Ini negara-negara Eropa, Hamas dihadiahi, padahal dia melakukan penyanderaan terhadap orang, perang dan lain sebagainya, dihadiahi dengan apa? Dengan kemerdekaan, pengakuan kemerdekaan. Nggak bener nih katanya si Trump. Gimana? Ya kan? Oke, nah kami memberi kesempatan nih untuk Mas Joyo, kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa silakan ditanyakan ke Prof Hikmah. Silakan Mas Joyo. Iya, Prof Hikmah, saya tertarik tadi sama yang lomba debat kata Prof Hikmah itu ya. Ya. Kebetulan kan juga secara urutan pidato nomor 2 Trump, nomor 3 Prabowo ya. Itu kalau menurut Prof Hikmah ada nggak kayak semacam kenapa sih kok Prabowo ditaruh nomor 3 di urutan ini? Karena kan kalau nomor 1 Brazil itu secara tradisi kan memang selalu nomor 1 karena mereka selalu bersuara pertama sejarahnya. Nomor 2 Amerika karena tuan rumah. Nah, nomor 3 kok kenapa kok Prabowo? Bahkan dia lebih dulu daripada Erdogan di nomor 4 gitu loh. Ya. Jadi ini kalau pidato terkait dengan urutan itu dulu-duluan. Jadi negara ini dulu-duluan. Tapi kalau mereka mendaftar duluan, lalu nanti dari Sekjen PBB itu akan melis gitu ya. Kira-kira negara ini kira-kira penting nggak sih, gitu ya? Mungkin dari Sekjen PBB merasa bahwa Indonesia ini penting nih. Karena apa? Dalam konteks geopolitik sekarang ini, di mana multilateralisme itu berlaku dan nggak ada lagi bipolar itu. Misalnya Amerika tuh banyak orang bilang ya sekondannya ya Eropa, Jepang, Korea Selatan gitu kan. Tapi kan kita tahu tarif aja dikenakan kepada mereka. Uni Eropa bilang ayo kita bantu Ukraina, Trump bilang enggak, saya nggak mau, gitu kan. Saya lebih senang kalau misalnya berbicara langsung dengan Putin dan saya akan bicarakan dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Ya udah, Eropa bilang silahkan aja coba. Nah, jadi sementara Rusia, negara-negara besar seperti Cina juga tentu dia punya kepentingan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya melihat bahwa mungkin Indonesia itu dipandang sebagai negara yang mempunyai politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya dia nggak akan berpihak ke sana, nggak ke pihak ke sini. Nah, ini bagus nih. Belum lagi leadernya, pemimpinnya, mungkin dilihat juga track recordnya, ya. Bagaimana dia menyampaikan ini pakai bahasa apa dan lain sebagainya mungkin. Jadi sebenarnya ada effort dari kitanya juga ketika mendaftar, meyakinkan Sekjen PBB kalau bisa dimasukkan nomor 3. Karena kalau Pak SBY dan lainnya itu nomornya agak besar. Tapi kalau yang sekarang ini pas kebetulan dapat nomor 3 dan kemudian pas dikontraskan sama Presiden Amerika Serikat, ya siapa? Donald Trump. Kalau misalnya Joe Biden mungkin nggak seperti ini, mungkin kelihatannya lebih bagus gitu ya. Atau misalnya Barack Obama yang menjadi Presiden Amerika, ya mungkin agak ceplanting juga nih Bapak Presiden. Tapi kebetulan aja kita dapat Donald Trump gitu ya. Jadi kelihatan kontrasnya gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu selalu dikatakan kita harus melakukan compare and contrast. Lihat compare and contrastnya itu seperti apa. Nah, jadi ini yang kontrasnya terlihat bahwa Pak Prabowo lebih unggul daripada Trump.
Dan kalau misalnya mendaftarnya dapat nomor urut yang belakang-belakang, itu banyak delegasi yang udah keluar, udah ini. Kalau ini kan enggak. Jadi ya memang presiden yang akan bicara, habis presiden kemudian Brazil. Brazil itu orang juga udah ngelihat atensi karena saya dengar Presiden Lula mengatakan bahwa negara berkembang, negara maju ya, ini tidak adil. Dan negara berkembang kalau minta lebih dan lain sebagainya itu bukan dalam rangka kita minta dikasihani, tapi karena ini untuk supaya keadilan itu ada begitu kan. Lalu kemudian Trump dengan ngelantur dan lain sebagainya, terus kemudian orang udah mau marah gitu ya. Mereka nunggu Pak Prabowo dengan harapan bahwa Pak Prabowo bisa mengcounter itu, dan alhamdulillah di-counter semua apa yang disampaikan oleh Trump. Wah mantap saya bilang. Oke deh, baik. Nah terakhir nih Prof, dari catatan Prof sendiri yang bisa kita ambil dari pidato Prabowo di PBB ini seperti apa sih Prof? Apalagi kan kalau melihat nih urutan tadi, berarti Indonesia nih dianggap penting di kancah PBB begitu. Silakan Prof. Oh iya, termasuk sangat penting kalau era sekarang ya. Jadi Pak Prabowo juga punya keberuntungan karena pada saat ini multilateralisme itu sudah sedemikian kuat, lalu kemudian ada negara-negara yang sudah pecah kongsi dan lain sebagainya, sehingga terus terang ya menurut saya Presiden Prabowo diuntungkan dengan situasi seperti itu. Kedua, memang Indonesia mungkin terlihat bahwa kita sangat aktif untuk memperjuangkan Palestina sebagai sebuah negara, dan keterlibatan kita di KTT Prancis, KTT Prancis dan Arab Saudi, dan kemudian mungkin itu juga yang jadi pertimbangan bahwa oh ya ini Indonesia ini konsisten. Nah sekarang tinggal PR yang paling besar itu adalah bagaimana pembantu-pembantu presiden itu bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi jangan sampai Bapak Presiden sudah berpidato berapi-api, tetapi dalam kenyataannya ternyata tidak ada apa-apanya. Nah ini bergantung pada para menteri, pembantu-pembantu presiden untuk benar-benar memastikan bahwa apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden is delivered by Indonesia. Nah misalnya saja ya, kita mungkin diminta untuk jadi pihak yang harus berbicara dengan Hamas untuk tidak Hamas melakukan serangan. Kita mungkin diminta untuk berbicara dengan Iran karena kita tahu bahwa Iran ada di belakang Hamas begitu ya. Demikian juga Houthi, Hezbollah gitu ya. Ya kita harus jalankan. Sementara kalau urusan Prancis itu urusan dengan negara-negara Eropa, mungkin dengan Amerika Serikat. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi kita berbagi, bukan kita sendirian Indonesia.